Kolaborasi adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan ini sangat penting dalam dunia kerja karena memungkinkan individu untuk bekerja sama dan saling bahu-membahu demi mencapai target bisnis yang sudah ditetapkan bersama. Beberapa jenis kolaborasi yang biasa dilakukan di dunia kerja antara lain internal collaboration. Individu atau grup yang tergabung dalam satu perusahaan bekerja sama dengan satu sama lain. Yang kedua, external collaboration, atau individu atau grup bekerja sama dengan individu atau grup yang berasal dari perusahaan berbeda. Kemampuan kolaborasi meliputi memahami berbagai perspektif, mengelola prioritas dari semua orang dalam kelompok, dan memenuhi harapan sebagai anggota tim yang andal, menjaga komunikasi, menjadi pendengar yang aktif, saling menghormati satu sama lain, saling empati, juga dinilai sebagai bagian dari jenis-jenis kemampuan ini. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ugni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan Yakub berkata, "Hei anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang lain-lain. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kalian barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Nabi Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya ketika melepas kebangkatan mereka bersama Bunyamin menuju negeri Mesir, bahwa janganlah mereka masuk dari satu pintu gerbang semuanya, tetapi hendaklah masuk dari berbagai pintu gerbang yang berlainan. Itu dilakukan agar tidak menarik perhatian orang-orang Mesir, sebagai kehati-hatian supaya tidak terjadi peristiwa seperti pada Nabi Yusuf. Meskipun demikian, sesungguhnya tindakan hati-hati ini tidak dapat menolak takdir dan keputusan Allah, karena sungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka kehendaknya itu tidak dapat dicegah, tidak dapat pula ditolak. Tetapi dalam sebuah perjuangan harus diupayakan strategi dan taktik yang banyak. Dakwah harus masuk ke berbagai lini dan berbagai bidang, sehingga semua bidang terisi oleh orang-orang Islam. Tiada satu pintu di Madinah kecuali di dalamnya ada orang Islam. Itu tugas Nabi SAW kepada Mus'ab ketika ditugas berdakwah di Madinah sebelum hijrah. Walamma dahalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah, tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Hakikat kemenangan itu Allah yang menentukan. Para petugas dakwah hanya menjalankan sesuai arahan dari Allah. Upayakan selayaknya para pemenang. Walamma dahulu wala Yusufa wa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Ketika mereka tiba di hadapan Yusuf bersama saudara sekandungnya yaitu Bunyamin, lalu Yusuf membawa mereka masuk ke dalam ruangan kehormatannya, yaitu tempat tamu-tamu terhormatnya, dan Yusuf melimpahkan kepada mereka semua penghormatannya, sikap lemah lembut dan kebajikannya. Kemudian ia sendiri membawa saudara sekandungnya terpisah dari mereka, dan Yusuf membuka rahasia dirinya kepada Bunyamin, serta menceritakan kepadanya tentang semua yang telah dialaminya. Selanjutnya Yusuf berkata, "Janganlah kamu bersedih hati atas apa yang telah mereka perbuat terhadap diriku." Yusuf merintahkan kepada Bunyamin agar merahasiakan hal itu dari mereka, dan jangan menceritakan kepada mereka bahwa dirinya adalah saudara mereka. Yusuf bersepakat dengan Bunyamin bahwa dirinya akan membuat tipu daya terhadap mereka untuk membiarkan Bunyamin tinggal di dekatnya dalam keadaan dihormati dan dimuliakan. Falamma jahajahum bijahajihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adana muadinul ayatuhal air innakum lasyarikun. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka,
Yusuf memasukkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hei kapilah, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri." Setelah disiapkan bahan makanan mereka, lalu dimuatkan ke atas unta-unta mereka, Yusuf memerintahkan kepada salah seorang dari pelayannya untuk menaruh piala, yaitu tempat untuk minum yang terbuat dari perak. Qalu wa aqbalu alaihim mada tafkidun. Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyuruh-penyuruh itu, "Barang apakah yang hilang dari kalian?" Qalu nafakidu sawa'al maliki wa liman za'a bihi himlu ba'ir wa nabihi ja'im. Penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Teman Quran sebangsa tanah dan sebangsa air. Untuk memenangkan impianmu tidak bisa dicapai sendirian. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Sebuah mobil saja tidak mungkin dibuat oleh satu orang. Apalagi dalam globalisasi saat ini, untuk keberhasilan dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf searah Nabi Yakub, harus masuk dari berbagai pintu. Untuk kemenangan bersama kita harus kerjasama kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu di antara pelajaran dari episode ini. Bagaimana menurut teman-teman? Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.